Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menyatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menko Polhukam untuk memberikan rekomendasi terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama reporter Yuliana Wen di Istana Negara. Ya, Yuliana, apakah Presiden Joko Widodo telah memberi tanggapan terkait penetapan tersangka Budi Gunawan? Ya, Tasya, pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus korupsi pada saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Karet Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri tahun 2003 hingga 2006, tadi sore baru saja Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto mengatakan bahwa Presiden tengah mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Kompolnas yang dipimpin juga oleh Menko Polhukam Tejo Edi Purjatno terkait mengenai penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Dan tentunya untuk penetapan ini mengundang reaksi publik di mana kita tahu bahwa Budi Gunawan merupakan calon tunggal dan atas hak prerogatif dari Presiden untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Dan seperti kita ketahui juga Presiden sendiri menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang kepolisian dengan mempertimbangkan hasil dari Kompolnas tanpa mempertimbangkan ataupun intervensi dari pihak KPK atau PPATK terkait mengenai track record dari Budi Gunawan sendiri. Dan juga sebenarnya dari isu-isu yang sudah beredar belakangan ini terkait mengenai Budi Gunawan yang menyatakan bahwa dirinya masuk dalam list rekening gendut, dan juga untuk isu-isu terkait dengan Budi Gunawan yang juga merupakan mantan ajudan dari Megawati sebelumnya, dari Presiden sendiri menyatakan bahwa tidak ada status hukum yang menetapkan Budi Gunawan sampai kemarin. Dan juga Andi Wijayanto menyatakan bahwa Presiden tengah mempertimbangkan hasil dari Kompolnas. Berikut pernyataan dari Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto. Presiden mendapat kabar tentang penetapan tersangka itu dalam perjalanan ke kantor BIN. Di situ kemudian Presiden meminta Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas untuk segera memanggil para anggota Kompolnas untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Presiden dengan perkembangan status hukum Pak Budi Gunawan. Sampai saat ini Kompolnas masih melakukan pembahasan, jadi kami masih menunggu apa yang akan menjadi rekomendasi dari Kompolnas berkaitan dengan itu. Apakah sebelumnya Presiden tidak mendapatkan rekomendasi atau track record dari Pak Budi Gunawan sendiri sehingga KPK baru saat ini menemukan Budi Gunawan punya saksi? Yang berkaitan dengan pencalonan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri, Presiden sudah menerima pertimbangan dari Kompolnas. Kompolnas memberikan nama 4 kepada Presiden, itu adalah perwira-perwira bintang 3 yang masa jabatannya masih 2 tahun ke depan. Presiden juga sudah menerima biodata, CV, track record dari masing-masing calon. Dengan pertimbangan dari Kompolnas tersebut, maka kemudian Presiden mencalonkan Pak Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri di hari Jumat. Pak, penyelidikan dari KPK sendiri ini sebenarnya sudah lama. Apakah sebelumnya Presiden tidak meminta pertimbangan dari KPK atau PPATK untuk Pak Budi Gunawan ini? Untuk pencalonan Kapolri ini tidak. Ya, Presiden mengikuti Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Di undang-undang itu yang wajib bagi Presiden adalah pertimbangan dari Kompolnas. Kami tahu bahwa ada isu. Apakah dengan begini Pak Budi Gunawan dicabut namanya sebagai calon Kapolri dan mengajukan calon baru? Itu akan diputuskan Presiden segera. Kami masih menunggu apa yang akan menjadi putusan Presiden. Tapi Presiden memang sudah memerintahkan kami untuk menyiapkan beberapa opsi
Ya, saat ini Presiden sedang berbicara dengan Pak Wakil Presiden, Pak Yusuf Kalla di Istana Merdeka untuk membahas opsi-opsi ke depan. Ya, diharapkan nanti dengan adanya rekomendasi dari Kompolnas, lalu ada beberapa pembicaraan terbatas Presiden termasuk dengan Wakil Presiden, opsi Presiden tentang pencalonan Kapolri ini bisa segera disampaikan ke publik. Tapi tetap tidak. Skenario-skenario sudah dibuat, tapi tentunya ketika Presiden menetapkan Pak Budi Gunawan, ya, skenarionya adalah skenario Pak Budi Gunawan dilantik. Apa yang disampaikan Pak Presiden kepada Pak Budi Gunawan kalau tadi sudah ada komunikasi dengan Pak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu komunikasinya. Menyiapkan nama baru ya, Pak? Yang mungkin. Sedang dipertimbangkan opsi-opsinya. Saya belum dapat arahan dari Presiden. Presiden akan mengambil opsi yang mana. Kalau nama baru berarti nama yang sudah direkomendasikan Kompolnas atau di luar nama itu yang sudah diajukan kemarin? Untuk menjabat sebagai Kapolri ada persyaratannya. Nah, salah satu persyaratannya adalah ada pertimbangan dari Kompolnas. Misalnya perwira tinggi yang dicalonkan itu minimal masih bisa menduduki jabatan sebagai Kapolri 2 tahun misalnya. Jadi tidak bisa dicalonkan orang yang 8 bulan lagi mau pensiun gitu. Biasanya yang dicalonkan adalah bintang 3 atau bintang 2 senior. Nah, itu biasanya pertimbangan Kompolnas yang akan mendapatkan itu. Nah, kalau dalam posisi terakhir dari Kompolnas yang memenuhi syarat bintang 3 untuk menjadi calon Kapolri ada 4, termasuk Pak Budi Gunawan. Apakah ada opsi Kompolnas harus menggelar pemilihan dengan mekanisme tertentu seperti sebelumnya? Jadi tidak langsung memberikan rekomendasi tapi ada seleksi. Ya, setelah KPK juga telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dan tentunya pencalonan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman ini tentunya harusnya diberhentikan. Dan tentunya tadi Andi Wijayanto juga mengatakan bahwa bisa hari ini ataupun besok dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Presiden akan menyampaikan keterangan pers kepada publik mengenai terkait pencabutan Budi Gunawan dan juga nantinya atas rekomendasi yang diberikan oleh Kompolnas terkait mengenai nama-nama ataupun opsi-opsi lain untuk menggantikan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Dan juga saat ini pertemuan Presiden dengan Yusuf Kalla dalam pertemuan pembahasan terbatas di Istana Merdeka juga masih berlangsung. Tasya. Baik, Yoyana Wan, kami akan tunggu laporan Anda selanjutnya langsung dari Istana Negara.